masuk dengan pembukaan 4 cm, ambil langsung. Jadi ambil sebagai kasus partograf Anda, ya. Nah, ini diisi semua. Kemudian Anda ambil kasus intranatal. Nah, kasus intranatalnya Anda bukan dari pengkajian sampai evaluasi, tidak. Anda ambil aja satu kasus intranatal, terus kemudian Anda buat patoflow-nya. Terus dibahas dari hasil penelitian. Jadi Anda tidak diminta membuat askep lengkap, hanya laporan kasus. Hanya case report aja. Ada patoflow dan hasil penelitian terkaitnya itu aja. Kemudian untuk bayi baru lahir, Anda diminta untuk membuat LP tentang neonatal esensial. Kenapa? Karena belum tentu Anda dapat semuanya tentang neonatal esensial. Ya. Nah, kemarin Ibu berharap kalian dapat pemberian MGSO4 di rumah sakit. Karena Anda dinas di Ponek, dinas di VK, di rumah sakit, kenapa banyak pemberian MGSO4? Karena dia kan dirujuk dari puskesmas. Di puskesmas ini nggak dapat ini pemberian MGSO4. Jadi Ibu kaget juga, kenapa kalian pada nggak dapat ini gitu loh kasusnya. Kalau umpamanya Anda pasien datang dengan terpasang MGSO4, langsung diambil, oh iya ini pasien terpasang MGSO4, dia dapat dosis dosis pemeliharaan. Ini Anda tulis di sini, nih datanya. Jadi kalau ada sampai nggak dapat nih, berarti Anda kurang nggak dapat ini. Padahal ini levelnya 4 loh, ya. Nah, kemudian edukasi terapi skin to skin Anda bisa lakukan di kamar bersalin atau di puskesmas ini juga ada, ya. Jadi tolong ini manajemen nyeri persalinan Anda dapat nanti di puskesmas. Kemudian pelayanan neonatal esensial juga Anda akan dapat di puskesmas, dan pemeriksaan fisik bayi baru lahir ada yang udah dapat, ada yang belum, ya. Pemeriksaan fisik, pemantauan antropometri bayi baru lahir. Ini ada 2 targetnya. Nah, ini capaiannya. Kemudian, nah, capaian Anda untuk CPMK 02 dan 03 ini, mana dia presentasinya ini? Ya, LP tadi, ya, kartograf 5%. Kemudian tindakan keperawatan harian tadi, yang banyak tadi, minimal 3 Anda lakukan, itu nilainya 3%. Case report, ya, kasus ibu intranatal tadi bentuknya case report atau laporan kasus tadi, 5%. Kemudian LP neonatal bayi baru lahir 5%, dan tindakan keperawatan terkait bayi baru lahir 3 minimal itu 5%. Jadi total ada 25% untuk intranatal dan BBL. Siapa yang mau tanya sampai sini? Oke, kita lanjut untuk ibu ibu postpartum, ya. Nah, ibu postpartum juga gitu. Ini paling banyak target di ibu postpartum. Anda buat laporan askep asuhan perawatan ibu postpartum post seksio cesaria. Ini mestinya Anda dapat kemarin di rumah sakit. Nah, ternyata ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Sekarang tidak mesti postpartum SC, postpartum normal juga boleh. Nanti Anda dapat di puskesmas, ya. Bikin LP postpartum. Pengkajiannya apa? LP-nya tidak usah, askepnya aja. Pemeriksaan bubble HI aja, fokus langsung. Jadi nggak usah pemeriksaan fisik panjang gitu. Bubble HI-nya aja Anda munculkan di sini. Kemudian diagnosa perawatannya apa, kemudian rencana tindakannya apa, tindakan yang dilakukan dan dievaluasi apa. Nah, ini capaian target untuk postpartum. Ini banyak nih, ya. Dukungan ambulasi dini pasca salin. Nah, ini bisa Anda capai di ruang nifas nanti kalau belum. Edukasi kebutuhan dasar ibu pasca salin, edukasi keluarga, edukasi perawatan bayi baru lahir. Jadi ada Anda memberikan cara mandikan bayi untuk ibu. Nah, catat bayinya namanya siapa, ibunya siapa, langsung catat di sini. Edukasi perawatan perineum, ya. Identifikasi kemampuan ibu merawat bayi, fasilitasi pemberian ASI. Nah, ini bisa Anda lakukan. Kemarin seharusnya udah banyak yang tercapai di rumah sakit, ya. Nah, ini di postnatal ini paling banyak target yang harus Anda capai.
Maka presentasinya pun paling banyak dia, 30%. Ya, ini kasus postpartum yang diujikan. Jadi ada kedua kali ujian. Satu kali ujian antenatal, satu kali ujian postpartum. Kalau di rumah sakit Anda juga belum ujian postpartum, berarti ujian di rumah di ininya di puskesmasnya dua kali. Karena termasuk dinilai. Mestinya Anda baca ini kemarin. Oh iya, saya punya target ujian nih di postpartum. Saya lagi dinas nih di postpartum. Minta ujian, ya. Nah, kemudian ini target Anda di postpartum. Tadi laporan askep lengkap ibu ibu hamil atau ibu ibu postpartum, ya, sampai dengan discharge planning pasiennya pulang. LP-nya di tadi tidak ada target, nggak usah ada LP, jadi ujiannya hanya untuk bukan ujian, laporannya hanya untuk askep lengkap aja 5%. Responsi kasus yang diujikan 5%. Tindakan keperawatan 10%. Jadi capaiannya cukup besar. Dan ujian praktek 5%. Jadi kalau Anda nggak ujian nanti di postpartum, jadi nilai 5% nggak ada. Ya. Kemudian untuk CPMK 05 yaitu Ginek. Nah, Anda buat laporan kasus ibu dengan KB. Jadi nanti di puskesmas usahakan dapat akseptor KB, apakah pil, suntik, susuk satu aja. Anda kan dinas di Poli KIA, di depannya biasanya Poli KB. Nah, dinas sebentar Bu, saya perlu kasus untuk pasien KB. Oh, ini ada pasien untuk KB suntik atau pasien dengan KB IUD. Oh iya boleh Bu, minta ininya kaji ibunya sebentar ya buat ininya laporannya. Dia laporan kelompok tentang edukasi keluarga berencana. Anda melakukan edukasi. Kalau ternyata edukasi tidak bisa tentang keluarga berencana, Anda bisa pilih edukasinya tentang ibu hamil. Tapi kalau bisa keluarga berencana. Kenapa? Target utama itu Anda itu adalah keluarga berencana. Karena levelnya 4 untuk nurse. Edukasi keluarga berencana untuk nurse itu levelnya 4. Jadi Anda harus mampu melakukan edukasi pada ibu, edukasi berkelompok aja, yang nggak usah individu ya, edukasi berkelompok pada aseptor KB. Jadi Anda kumpulkan 5 orang ibu KB, kemudian lakukan edukasi, ya. Jadi Anda koordinasinya dengan kepala Poli KIA KB, Bu, kami mau edukasi berkelompok pada aseptor KB. Ya. Nah, ini yang dilaporkan. Berapa jumlah peserta yang hadir dan dokumentasinya dilampirkan di sini. Oke. Ya. Kemudian ini laporan askep Ginek lengkap. Ini kemarin harusnya sudah dapat. Saya berharap semua sudah dapat. Ini laporan ringkasan kasus kelolaan Anda. Jadi apa datanya, terus analisa datanya gimana, diagnosa gimana, harusnya kemarin dapat. Karena kasus Ginek adanya di rumah sakit. Nah, capaian ininya adalah oke, ya di sini case report ya untuk KB tadi, ibu dengan kasus KB tadi 5%, edukasi keluarga berencana 5%, askep lengkap ibu Ginek 5%, tindakan keperawatan yang Anda lakukan pada Ginek 3 aja itu 5%. Jadi total semuanya 20%, sehingga total keseluruhan Anda 100%. Ada pertanyaan?